Kejaksaan Negeri Serang membebaskan Muhammad Usman, pelaku pencurian ponsel dari rutan kelas 2B Serang pada Kamis 12 Desember tahun 2024. Tersangka kasus pencurian ponsel tersebut dibebaskan melalui restoratif justice. Pelaku pencurian ponsel dari rutan kelas 2B Serang dibebaskan setelah pimpinan di Kejaksaan Agung menyetujui usulan restoratif justice yang diajukan Kejari Serang dan Kejati Banten. Kasih Intelijen Kejari Serang, Muhammad Iksan mengatakan, usulan tersebut disampaikan melalui ekspos virtual. Iksan menjelaskan, kasus tersebut berawal saat Usman mendatangi rumah temannya, Habibi, di lingkungan Panyindangan, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Di dalam rumah, Usman bertemu adik Habibi bernama Firman dan menyuruhnya untuk membeli minuman. Saat Firman berada di luar, Usman masuk ke dalam kamar lalu mengambil 3 ponsel dan meninggalkan Habibi yang sedang tertidur. Kasus pencurian baru terungkap setelah Firman kembali ke rumah dan masuk ke kamar Habibi. Saat berada di dalam kamar, Firman membangunkan Habibi dan menanyakan 3 ponsel yang hilang. Usai kejadian pencurian, Firman bersama Habibi melakukan pencarian terhadap Usman. Lelaki yang hanya lulus SMP itu akhirnya ditemukan di dekat masjid. Saat diinterogasi, Usman awalnya sempat membantah mencuri ponsel. Namun setelah ditekan, ia akhirnya mengaku mengambil ponsel dengan merek Vivo tipe Y30, Samsung A04, dan Realme 5i. Usai kejadian pencurian, Firman bersama Habibi melakukan pencarian terhadap Usman. Lelaki yang hanya lulus SMP itu akhirnya ditemukan di dekat masjid. Saat diinterogasi, Usman awalnya sempat membantah mencuri ponsel. Namun setelah ditekan, ia akhirnya mengaku mengambil ponsel dengan merek Vivo tipe Y30, Samsung A04, dan Realme tipe 5i. Kasipidum Kejari Serang, Burkon Rohiyat menambahkan, Usman oleh Habibi kemudian dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan perkaranya ke JPU Kejari Serang. Burkon mengatakan perkara tersebut diselesaikan melalui restoratif justice setelah Usman meminta maaf kepada korban dan dimaafkan. Berdasarkan pertimbangan kerugian yang dialami korban tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Tersangka belum pernah dihukum dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, maka kasus dapat diselesaikan di luar pemidanaan.